Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kembali lagi dengan saya Nurma Rahman. Bagaimana siswa belajar dan bagaimana membelajarkan siswa profesional kesehatan. Objek pembelajaran, seorang dapat berpendapat bahwa siswa harus mempelajari fakta, kebenaran, dan realitas. Karena hal tersebut merupakan fondasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan. Namun, apakah fakta, kebenaran, dan realitas itu? Asumsi bahwa kebenaran tersebut bersifat tetap dalam semua konteks dan ada secara eksternal dan independen dari individu. Akibatnya, siswa perlu memperoleh kebenaran untuk pengetahuan mereka. Misalnya, video saya sebelumnya telah kami contohkan tentang penyakit diabetes meletus tipe 1. Dalam paradigma positivisme, sering siswa diharapkan untuk mempelajari fakta-fakta abstrak tanpa pengalaman konkret. Siswa dalam studi mereka akan mengkontekstualisasikan pembelajaran mereka tentang DM tipe 1 sehingga mengamati perkembangan gejala dan pengobatan pasien DM tipe 1 bervariasi. Siswa mungkin melihat pasien yang memerlukan pompa insulin dan menderita neuropati perifer, sedangkan pasien lain mungkin menyuntikkan insulin mereka sendiri secara teratur. Setiap keadaan pasien ini menggambarkan berbagai realitas dan membantu siswa mendiversifikasi pemahaman karena mereka tentang dalam berbagai konteks. Artinya, contoh ini pengetahuan siswa diciptakan dari realitas konteks dan dikembangkan dari interaksi pribadi. Perspektif ini disebut konstruktif. Konstruktivisme berpendapat bahwa pengalaman dan interpretasi siswa atau individu menjadi bagian penting dalam membangun pengetahuan. Ketika pandangan kita tentang kebenaran dan realitas berkembang dari positivisme ke konstruktivisme, kita dapat merangkul berbagai pandangan dunia tentang pengetahuan dan bagaimana orang belajar. Objek pembelajaran siswa harus berupa kemampuan mereka untuk mengevaluasi informasi secara kritis, mengkonseptualisasikan prinsip, dan mengembangkan orientasi belajar seumur hidup atau long life learning atau belajar terus menerus. Karena konteks pendidikan terus berkembang, kita harus terus mengevaluasi kembali objek pembelajaran dan bagaimana siswa belajar. Dan belajar ada hasil belajar yang diharapkan. Umumnya sebagai serangkaian domain yang disepakati dalam suatu kerangka yang menggambarkan yang lebih besar tentang kemampuan yang diharapkan dari seorang profesional kesehatan. Kerangka hasil yang pertama, kompetensi teknis apa yang dapat dilakukan seorang profesional kesehatan sebagaimana yang
diklasifikasi dalam tujuan domain tersebut. Misalnya, keterampilan komunikasi dan keterampilan prosedur. Artinya melakukan hal yang benar, apa yang bisa dilakukan oleh seorang perawat. Misalnya keterampilan klinis, prosedural praktis, investigasi, manajemen pasien, atau manajemen asuhan keperawatan, promosi kesehatan, komunikasi, penanganan informasi. Yang kedua adalah kompetensi intelektual, emosional, dan analisis. Bagaimana perawat menjalankan prakteknya. Hal ini mencakup pemahaman tentang ilmu dasar dan ilmu klinis, sikap yang tepat, serta penilaian dan pengambilan keputusan yang tepat. Artinya melakukan hal yang benar. Bagaimana perawat mendekati prakteknya dengan pemahaman ilmiah, sikap, etika, pengambilan keputusan. Orang yang tepat melakukan hal yang tepat. Perawat sebagai seorang profesional melaksanakan peran perawat sebagai pengembangan pribadi. Hasil kerjanya memiliki kerangka kerja yang jelas, tidak memberi makna ganda, ambigu dan intuitif bagi pengguna, menggambarkan area kompetensi yang tepat, visi misi program yang tercermin dalam domain yang dipilih, dapat dikelola dalam jumlah domain hasil, pengembangan hasil di setiap domain, hubungan antara berbagai hasil. Terima kasih.